Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita. Berjumpa kembali dengan bimbingan dan penyuluhan serta katekese kita pada hari ini. Jadwal rutin yang diselenggarakan oleh Rutan atau Gereja Oikumene Rutan kelas 2A Pontianak. Terima kasih untuk para pengurus yang selalu bersemangat untuk memfasilitasi kegiatan ini. Semoga selalu diberkati oleh kasih Kristus dan semoga banyak para anak-anak Tuhan atau para warga binaan atau warga rutan, terutama yang beriman Kristiani, baik yang Katolik maupun yang Kristen, dapat hadir. 2-3 orang kita berkumpul, di situ Tuhan hadir dalam kegiatan pembinaan pendampingan ini. Baik, mari kita mulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena karya agung-Mu kami dipertemukan dalam jalur online ini. Semoga apa yang telah kami selenggarakan ini merupakan sesuatu pelayanan, walaupun kecil tetapi maknanya bagi kami begitu besar. Karena kami begitu mencintai Dikau, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan beberapa orang kami mampu mewujudkan keinginan kami untuk dapat selalu melayani Dikau. Selalu mewartakan kabar gembira kerajaan-Mu. Selalu ikut dalam pengudusan yang berasal daripadamu. Selalu ikut dalam kesaksian-kesaksian serta pelayanan-pelayanan yang nyata bagi tumbuh kembang iman kami. Kami akan mendalami beberapa materi pada hari ini. Semoga materi yang kami dengarkan dan yang kami dapat pikirkan ini mampu menjadi suatu bahan pengetahuan bagi pertumbuhan iman kami, terutama bagi pelayanan kami dimanapun kami berada dalam kondisi apapun, baik untuk pengurus maupun untuk penghuni dan serta keluarga-keluarga kami. Semoga kami selalu dipersatukan oleh kasih Kristus terus-menerus, dan kami hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan kami menghindari dan menjauhi kejahatan, mencintai kebaikan dan melaksanakan kebaikan, sebagaimana yang merupakan amanat agung-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mulai dengan materi baru setelah materi yang lalu. Siapakah Yesus atau Yesus, siapakah engkau? Dan kita menjawabnya dengan sesuatu yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke dalam tema baru, yaitu menuju dunia baru. Kita tahu bahwa sebagai pengikut Kristus, ketika kita dibaptis, kita menjadi murid-murid Kristus, menjadi putra-putri Allah karena Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus karena Kristus. Lalu kita menjadi ciptaan baru karena Kristus, dan kita memperoleh karunia keselamatan karena Kristus. Karena jasa-jasa Kristuslah, maka kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Kita bisa menyebut Yesus itu sebagai imam, nabi, dan raja kita. Kita mengenal Kristus itu adalah Sang Mesias, Sang Sabda, Sang Immanuel, Alfa dan Omega. Dialah Tuhan, dialah Tuhan Allah, dialah Allah kita. Dialah imam agung kita. Dialah pokok anggur kita, dialah gembala kita. Nah, untuk itu, karena kita menjadi pengikut Kristus, kita memperoleh anugerah karunia rahmat untuk menjadi manusia baru. Nah, menuju dunia baru berarti kita harus menjadi pribadi yang selalu penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Dalam materi yang baru ini terdiri atas beberapa sub-sub judul atau judul-judul yang luar biasa. Dibahas dengan singkat supaya kita dalam satu periode, terlalu panjang ya satu periode, dalam satu atau beberapa pertemuan atau dalam satu rangkaian pertemuan kita bisa mendapat beberapa materi, tergantung waktu nanti yang kita akan
hadapi. Karena waktu kita terbatas, seharusnya tadi kalau kita mulai jam 9, kita bisa beberapa materi. Baik, tidak menjadi persoalan, mari kita tetap semangat. Walaupun beberapa orang dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi letih, lesu, lunglai, biasalah. Yang namanya kita hidup, kalau mendengarkan kegiatan rohani itu pasti mengantuk. Nah, itu yang memang menjadi batu sandungan bagi kita. Dalam kegiatan rohani itu selalu aja alasan, belum layak lah. Ada pernyataan sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Allah. Sampai mati pun. Tetapi yang melayakkan kita adalah Kristus Yesus. Nah, untuk itu mari kita memulai materi kita. Nah, materi yang dalam dunia baru ini atau menuju dunia baru ini, materi yang pertama adalah tentang sejarah gereja. Nah, ini adalah sejarah gereja secara singkatnya. Allah tidak mendirikan gereja seorang diri, melainkan dengan perantaran manusia, dengan perantaran orang Kristen. Rasul Petrus mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." 1 Petrus 2 ayat 5. Dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus. Ya, dasar dan pokok keselamatan kita adalah Kristus. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena Ia menjadi manusia, mati di salib dan bangkit menuju kehidupan. Dialah batu hidup dan dasar umat gereja yang beriman. Ia tetap berada bersama umatnya sampai akhir alam ini. Dengan rohnya ia tetap ada bersama umatnya. Mulai hari Pentakosta pertama ketika ia mendirikan umatnya dengan sabda Petrus. Pemberian sakramen permadian dan persatuan umat dalam ajaran, doa dan perayaan Ekaristi. Ke-12 murid pilihannya menyelesaikan tugas yang diserahkannya kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Paulus membawa berita gembira itu kepada dunia Yunani dan Romawi yang kafir. Sesudah 1 abad, umat beriman berada di seluruh daerah yang luas dari kerajaan Romawi. Semuanya bersatu dalam iman dan cinta kasih. Nyatalah gereja Kristus adalah usaha Allah dan usaha manusia. Usaha Allah karena dasarnya, saya ulangi, nyatalah gereja Kristus adalah usaha Allah dan usaha manusia. Usaha Allah karena dasarnya, Yesus Kristus. Berdasarkan itu terungkaplah janji bahwa umat gereja tidak akan binasa oleh kuasa neraka. Di samping itu, gereja adalah usaha manusia pula. Kita orang beriman, sebagai batu-batu yang hidup, turut mendirikannya di dalam roh Yesus Kristus. Namun, Allah bekerja melalui pribadi kita yang mempunyai kehendak merdeka. Allah bukan memaksa seakan-akan kita adalah benda. Allah bersabda kepada kita sebagai pribadi, menunjukkan seruannya yang mengandung cinta kasih kepada hati kita, supaya hati kita dengan sukarela membalas seruannya itu. Manusia dapat menerima tetapi juga dapat menolak. Sebab itu, di dalam sejarah gereja terdapat juga yang jahat, dosa, kelalaian, egoisme. Bukan hanya pada umat biasa, melainkan juga pada pejabat-pejabat yang tertinggi. Gereja adalah umat suci, tetapi juga umat dari orang yang berdosa. Berabad-abad lamanya umat gereja hidup dalam penganiayaan atau dibiarkan hidup sekedarnya saja. Pada zaman Kaisar Konstantin Agung, agama Katolik dijadikan agama negara dan semuanya berubah. Gereja mulai berakar dalam masyarakat, mendapat hak tanah dan sebagainya. Uskup-uskup mendapat hak seperti pejabat-pejabat kerajaan.
Hubungan kerajaan Roma dengan gereja mulai erat. Dalam abad kelima, kerajaan Roma jatuh karena perpindahan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa Pandal masuk membinasakan kerajaan Roma di Afrika Utara. Bangsa-bangsa Goth di Spanyol dan Italia. Bangsa Frank di Prancis. Ibu kota Roma sering dihancurkan. Kerajaan Romawi Barat runtuh dan runtuh pula kebudayaannya. Umat gereja telah bertumbuh dengan menerima kebudayaan dan bahasa kerajaan itu. Iman dinyatakan dengan pengertian filsafat dan dalam bahasa Romawi dan Yunani. Namun gereja tidak turut hancur bersama kerajaan dan kebudayaan itu. Segera pintu dibuka untuk bangsa Jerman dan Slavia, yang sesudah itu turut mempengaruhi bentuk gereja dalam liturgi dan dalam cara mengerti sabda Allah. Bapak-bapak yang terkasih, dalam abad ke-7 hampir semua daerah pusat gereja kehilangan umatnya karena masuknya Islam. Palestina, Syria, Mesir, dan seluruh Afrika Utara. Derajat teologi turun besar, derajat teologi turun benar, dan berabad-abad lamanya tinggal di tingkat yang rendah. Lama-kelamaan mulai bertumbuh suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan yang baru di abad pertengahan dan dengan teologi yang baru. Gereja mulai berakar di dalam masyarakat dan kebudayaan yang timbul itu malahan di abad pertengahan persatuan masyarakat dengan gereja demikian erat. Sehingga sering dianggap sebagai suatu ideal yang harus menjadi pedoman bagi masa yang akan datang. Hal itu tentu tidak benar. Umat gereja mempunyai tugas untuk segala zaman dan bangsa, dan tak dapat disamakan dengan suatu bentuk antik atau bentuk dari abad pertengahan. Kebudayaan abad pertengahan dan filsafat mengikuti jalannya sendiri, terlepas dari gereja. Hal itu bukan suatu kerugian, melainkan suatu keuntungan. Kerugian bagi gereja adalah pejabat-pejabat gereja sangat lamban mengakui otonomi dari urusan dunia. Karena itu, demokrasi misalnya berkembang menjadi musuh gereja. Revolusi Prancis dengan segala gejala yang berhubungan dengan itu turut menentang gereja. Justru karena gereja sukar melepaskan diri dari bentuk-bentuk yang lama. Monarki, masyarakat agraris. Percekcokan yang sama timbul ketika dunia masuk ekonomi industri. Karena sebagian besar pejabat gereja selama ini bersandar pada kaum yang berpunya, maka masyarakat buruh menjadi asing bagi gereja. Semuanya itu merupakan tanda bahwa umat gereja tetap terjalin di dalam pikiran manusia. Karena Roh Kristus, maka kesulitan akhirnya diatasi juga. Akan tetapi semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan umat Allah di dunia ini penuh dengan bahaya. Namun rahmat Allah yang hidup dalam gereja Kristus dapat mengatasi bahaya itu. Bapak-bapak yang terkasih, masyarakat dan dunia abad ini telah berubah. Supaya bahaya yang telah dialami di masa lampau jangan terulang, maka konsili diadakan oleh Bapak Suci Yohanes 13, sehingga gereja dapat senantiasa menyatakan diri di dalam keadaan yang sesuai dengan zaman dan dunia sekarang. Aggiornamento, itu istilah Latinnya atau istilah yang luar biasa. Gereja Kristus untuk segala zaman dan bangsa. Pada abad ke-16, wilayah gereja masih terbatas pada suatu bagian dunia yang kecil, yaitu Eropa. Sekarang umat gereja tersebar sampai ke semua negara dan bangsa. Biarpun bukan dalam jumlah yang sama besar di tiap-tiap negara, konsili-konsili sampai tahun 400 hanya dihadiri oleh uskup-uskup daerah kerajaan Roma. Kemudian masih terbatas pada wilayah Eropa. Konsili Vatikan I untuk pertama kali mengikut sertakan seorang kardinal Amerika. Konsili Vatikan II mengikut sertakan para kardinal dan uskup dan semua bangsa dan negara sedunia. Uskup-uskup Afrika dan Asia
malahan bersuara lantang sehingga didengar dan dihargai oleh segala bangsa tua. Tak dapat disangkal dan tidak dapat dielakkan bahwa masa lampau gereja Eropa memperlihatkan bentuk dan jiwa Eropa. Justru sekarang ini karena kegiatan bangsa-bangsa baru, maka gereja hendak melepaskan diri dari baju jirah Eropa. Hal itu pasti menimbulkan ketegangan, tetapi Roh Kristus yang hidup menyelesaikan semua persoalan tersebut. Nah, itu sejarah gereja 1 yang singkat ya. Jadi saya menjelaskan kesimpulan, konklusi dari bagaimana kita menjadi umat beriman. Jadi gereja Kristus itu sudah 2000 tahun lebih. Ya, pasang surut. Tetapi gereja Kristus tidak bisa dihancurkan oleh alam maut, oleh iblis, oleh dunia. Ya, gereja Kristus tetap bertahan karena Kristus adalah Tuhan yang akan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua.